Si Galumbang Menak itu pernah ketemu saudara. Betul. Membicarakan masalah ada yang usaha menutup kasus BTS. Oh, yang sekarang yang mulia? Iya. Oh iya, tahu. Iya. Sebenarnya saya Kan juga berkembangnya waktu persidangan ini. 27. 27M. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo. Babak baru sidang kasus mega korupsi BTS 4G Bakti Kominfo dibuka pada sidang Rabu 11 Oktober lalu. Setelah sekian lama bungkam, sosok yang seringkali disebut dalam keterangan sejumlah saksi di persidangan akhirnya datang juga. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga hadir sebagai saksi dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto, tenaga ahli HUDEF UI. Menariknya, dalam keterangannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Dito Aryo Tejo mengaku tidak kenal dengan Johnny G. Plate, meskipun pernah satu kabinet sebagai sesama Menteri Presiden Joko Widodo. Pernah enggak Pak Menteri, Pak Johnny Gerard Plate bicara dengan saudara soal ya urusan kementerian masing-masing? Tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah dengan beliau dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh, belum sempat. Keterangan berbeda disampaikan Dito Aryo Tejo saat bersaksi terkait pertemuannya dengan Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, yang juga menjadi salah satu terdakwa. Dito Aryo Tejo mengakui jika pernah bertemu 2 kali dengan Galumbang Menak Simanjuntak di rumah orang tuanya di Jalan Denpasar nomor 24 Kuningan, Jakarta Selatan. Namun Dito membantah jika dalam pertemuan tersebut ada pemberian uang bingkisan ataupun titipan uang 27 miliar rupiah untuk menutup kasus mega korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Si Galumbang Menak itu pernah ketemu saudara. Betul. Membicarakan masalah ada yang usaha menutup kasus BTS. Ya. Jadi saudara mungkin sudah tahu juga kabarnya di media. Benar, Anda baca kan? Waktu itu tidak tahu yang mulia. Waktu mana? Waktu pertemuan itu saya tidak mengikuti. Enggak, iya. Oh, yang sekarang yang mulia? Iya. Oh iya, tahu. Iya. Sebenarnya saya Kan juga berkembangnya waktu persidangan ini. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja? Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Kan bingkisan. tidak mengajukan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya, Pak. Sebelumnya, pada sidang 26 September lalu, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang juga salah satu terdakwa korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, belak-belakan ungkap para penerima aliran dana korupsi tersebut. Izin yang mulia, saya mau menyampaikan sebelumnya bahwa ada pemberian yang saya sebetulnya selama diperiksa itu saya belum berani untuk berbicara yang mulia, karena pada saat itu saya takut yang mulia untuk berbicara, karena di antara yang menerima itu sepertinya orang-orang kuat dan punya pengaruh. Dalam kesaksiannya, Irwan Hermawan menyebut telah memberikan uang sebesar 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Uang tersebut digunakan untuk meredam pengusutan perkara proyek BTS 4G Bakti Kominfo oleh Kejagung.
Ada lagi. Ada lagi untuk nutup juga. Iya, Berapa? 27. 27 M. Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Itu apa Pak? Itu tuh macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Itu Aryo Tejo. Sebelumnya pada Senin 3 Juli 2023, Kejaksaan Agung telah memanggil Dito Aryo Tejo terkait penerimaan uang 27 miliar rupiah tersebut. Namun hingga kini Dito Aryo Tejo masih berstatus saksi. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar. Saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda. Dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan. Yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS pada 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Sehari usai Dito Aryo Tejo menjalani pemeriksaan di Kejagung, Magdir Ismail, kuasa hukum terdakwa Irwan Hermawan, mengaku ada pihak yang mengembalikan uang berbentuk dolar Amerika Serikat senilai 27 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diserahkan Magdir Ismail ke Kejagung pada 13 Juli 2023. Uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami, Irwan Hermawan. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Total 243 miliar rupiah uang saweran yang dikumpulkan oleh komplotan terdakwa untuk mengamankan pengusutan proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews File.